Mitologi Yunani. Apa yang terjadi pada para Titan setelah Perang Titan? Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang terjadi pada Titan setelah Perang Titan. Dalam mitologi Yunani, para Titan adalah generasi dewa yang mendahului para Olimpian. Yang dipimpin oleh Zeus, Titan sendiri adalah anak-anak dari Uranus langit dan Gaia bumi. Mereka adalah dewa-dewa yang kuat dan menguasai dunia sebelum munculnya para dewa Olimpian. Namun, setelah perang Titan-Titanomachi, nasib para Titan berubah secara drastis. Perang Titan adalah konflik besar antara para Titan yang dipimpin oleh Kronos melawan para dewa Olimpian yang dipimpin oleh Zeus. Perang ini terjadi setelah Zeus dan saudara-saudaranya Poseidon, Hades, Hel, Demeter, dan Hestia bangkit melawan ayah mereka, Kronos, yang sebelumnya telah menggulingkan Uranus. Zeus berhasil mengumpulkan dukungan dari beberapa Titan yang tidak puas dengan pemerintahan Kronos, seperti Prometheus dan Epimetheus, serta Cyclops dan Hecatonchires raksasa 100 tangan, yang telah dibebaskan dari Tartarus oleh Zeus. Dengan kekuatan gabungan ini, para Olimpian berhasil mengalahkan para Titan. Setelah perang berlangsung selama 10 tahun, nasib para Titan setelah Perang Titan. Setelah para Olimpian memenangkan perang, nasib para Titan yang kalah ditentukan oleh Zeus dan sekutunya. Berikut adalah beberapa nasib yang menimpa para Titan. 1. Kronos. Sebagai pemimpin para Titan dan ayah dari Zeus, Kronos menerima hukuman yang paling berat. Zeus mengalahkannya dan mengurungnya di Tartarus, bagian terdalam dari dunia bawah, yang dianggap sebagai penjara para Titan. Dalam beberapa versi mitos, Kronos kemudian dibebaskan oleh Zeus dan menjadi penguasa Pulau Elysium, tempat istirahat terakhir jiwa-jiwa yang mulia. 2. Atlas. Atlas, seorang Titan yang bertempur di sisi Kronos, dihukum oleh Zeus untuk memikul langit di pundaknya selama-lamanya. Hukuman ini merupakan simbol beban berat dan abadi yang harus ditanggung Atlas karena perannya dalam perang melawan para Olimpian. Dia digambarkan sebagai figur yang terus-menerus menopang langit, sebuah hukuman yang dikenal dalam banyak karya seni dan sastra. 3. Prometheus dan Epimetheus. Kedua Titan ini, meskipun mereka adalah saudara dari para Titan yang kalah, mereka bersekutu dengan Zeus selama perang. Prometheus, yang dikenang karena kecerdasannya, tidak menerima hukuman langsung setelah perang. Namun, kemudian ia dihukum oleh Zeus karena mencuri api dari para dewa dan memberikannya kepada manusia. Sebagai hukuman, Prometheus dirantai ke sebuah batu, dan setiap hari seekor elang datang untuk memakan hatinya, yang akan tumbuh kembali setiap malam. Epimetheus, di sisi lain, tidak menerima hukuman setelah perang dan diizinkan untuk hidup bebas. 4. Oceanus. Oceanus, Titan yang melambangkan lautan, memilih untuk tidak terlibat dalam perang Titan. Karena netralitasnya, ia tidak dihukum oleh Zeus dan dibiarkan menguasai wilayah lautan tanpa gangguan dari para Olimpian. 5. Hea. Hea, istri Kronos dan ibu dari Zeus, Poseidon, dan Hades, juga tidak dihukum oleh para Olimpian. Sebagai ibu dari para dewa Olimpian, Rhea dihormati dan sering digambarkan sebagai dewi yang memainkan peran penting dalam kelahiran dan perlindungan para dewa baru. 6. Hyperion, Zeus, Krios, dan Iapetus. Para Titan ini, yang juga berperan dalam memerangi para Olimpian, menerima hukuman yang sama seperti Kronos dan dikurung di Tartarus. Di sana, mereka dijaga oleh Hecatonchires, raksasa 100 tangan yang setia kepada Zeus. Tartarus penjara para Titan. Tartarus adalah tempat yang sangat dalam di dunia bawah, jauh di bawah Hades, dan merupakan penjara yang diperuntukkan bagi para Titan yang dikalahkan. Di sini, para Titan menjalani hukuman mereka dalam kegelapan dan penderitaan abadi. Dalam beberapa versi mitos, Tartarus digambarkan sebagai jurang yang sangat dalam, dikelilingi oleh tembok besar dan gerbang besi yang dijaga ketat oleh raksasa Hecatonchires. Nasib akhir para Titan. Meski kebanyakan Titan dijatuhi hukuman setelah perang, beberapa mitos menyebutkan bahwa mereka pada akhirnya dibebaskan oleh Zeus setelah periode tertentu. Kronos,
Misalnya, dalam beberapa tradisi kemudian dibebaskan dan diberi pemerintahan di Pulau Elysium, tempat bagi jiwa-jiwa yang diberkati. Namun, dalam sebagian besar versi, hukuman para Titan adalah abadi, terutama bagi mereka yang tetap melawan Zeus dan para Olimpian. Pengaruh dan warisan Titan, meskipun kalah dalam perang dan dihukum, para Titan tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mitologi Yunani. Mereka mewakili kekuatan primordialis dan mendahului era para Olimpian. Banyak dari mereka, seperti Prometheus, tetap memainkan peran penting dalam mitos-mitos Yunani yang berhubungan dengan penciptaan manusia dan hubungan antara dewa dan manusia. Dengan demikian, meskipun dikalahkan dan dipenjarakan, para Titan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kosmologi dan mitologi Yunani. Simbol kekuatan lama yang digantikan oleh tatanan baru yang dipimpin oleh para Olimpian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Please all.